Perkenalkan, nama saya Junior Moritz Hoti dengan NIM 10301240014 akan menjelaskan video APPL saya, presentasi yang mengganti presentasi hari Kamis kemarin. Oke, yang pertama use case skenario yang saya buat ada daftar dan login. Nah, daftar ini dia tuh menjelaskan proses bagaimana si pengguna ini dapat membuat akun dari si aplikasi Trello ini, baik dia menggunakan email dan sandi ataupun bisa autentikasi akun Google yang dia punya, seperti itu. Lalu untuk prekondisinya, dia tuh pertama berada di halaman aplikasi, halaman pendaftaran, dan dia tuh belum punya akun. Nah, sedangkan untuk post kondisinya tersendiri, akun sudah berhasil dibuat di database sistem dan bakal diarahin ke dashboard, halaman dashboard aplikasinya untuk lanjut penggunaan aplikasi lebih lanjut. Nah, lalu lanjut ke skenario utamanya. Yang pertama, administrator atau team member itu dapat membuka halaman, lalu sistem itu menampilkan daftar dengan email atau daftar dengan akun Google. Sebenarnya ada 5, bisa dengan Apple, Slack, dan juga Microsoft. Lalu ada email dan juga Google. Namun saya mengambil 2 saja karena si email ini udah bisa mencakup akun-akun yang lain seperti akun Microsoft, Apple, Slack, dan lain sebagainya. Oke, izin lanjut. Lalu si administrator dan team member itu dapat memilih opsi daftar dengan akun Google. Lalu si sistem ini menampilkan jendela pop-up autentikasi Google. Lalu kita sebagai administrator ataupun team member dapat memilih akun Google dan kita memberikan izin. Lalu sistem akan memvalidasi kredensial pengguna dengan data yang tersimpan di database. Nah, kalau valid, dia akan membawa ke halaman dashboard. Dan terakhir, kita sebagai pengguna menampilkan halaman dashboard. Oke, lanjut ke use case skenario yang alternative flow-nya, yang eksepsionalnya. Yang pertama, administrator atau member itu dapat memilih daftar dengan email. Nah, ini apabila dia mendaftar dengan jalur email ya, itu dia dapat mengisi nama, email, password, dan lain sebagainya. Lalu sistem dia itu menampilkan pesan validasi real time, misalkan dengan kekuatan password dan lain sebagainya. Lalu menekan tombol daftar. Setelah situ kita lanjut ke sistem tuh memvalidasi input. Nah, kalau valid bakal dibawa ke dashboard. Kalau enggak, dia akan kembali lagi ke awal. Lalu sistem menolak tindakan dan menampilkan pengguna tidak ditemukan itu jika emailnya udah terdaftar atau mungkin emailnya nggak valid, seperti itu. Lalu menekan daftar via email ataupun memilih akun Google, itu dari administrator dan team member. Lalu untuk activity diagramnya, yang pertama dimulai dengan kita membuka halaman daftar. Nah, dari sini akan menampilkan opsi daftar dengan email atau Google. Nah, jika kita daftar dengan email, yang pertama kita akan dibawa ke halaman daftar, lalu kita input informasi akun, kita klik register, terus kita tuh memvalidasi data kita. Kalau valid, maka dia akan mengirim, si sistem akan mengirim membuat akun baru dan mengalihkan ke dashboard. Lalu lanjut lagi langsung menampilkan halaman dashboard. Nah, jika misalkan si datanya nggak valid, maka dia akan kembali lagi ke halaman daftar buat dia daftar ulang, masukkan data yang lebih valid lagi sehingga nanti dia bisa mengulang ke bagian yang data valid. Lalu bagaimana jika kita daftar dengan Google? Nah, di saat kita mendaftar dengan Google, maka sistem akan menampilkan pop-up autentikasi Google. Kita bisa memilih akun mana yang kita ingin gunakan untuk mendaftar. Lalu saat kita login, nah di saat kita login dengan Google nih, kalau dia berhasil, maka dia akan menampilkan bahwa login berhasil dan akan langsung membawa pengguna ke halaman dashboard sehingga kita dapat menampilkan halaman dashboard. Dan jika gagal, maka dia akan kembali lagi nih ke sistem menampilkan pop-up autentikasi Google. Mungkin ada yang salah dan lain sebagainya, itu dapat diperbaiki di bagian sistem menampilkan pop-up autentikasi, terus login lagi, dan jika berhasil nanti sampai ke menampilkan halaman dashboard, seperti itu. Oke, kita lanjut ke login. Kurang lebih dia sebenarnya hampir mirip dengan daftar, cuman login tuh dia kondisi di mana
dia sudah punya akun sebelumnya, udah terdaftar di si Trello ini. Nah, dia ini menjelaskan proses bagaimana jika udah terdaftar dan tinggal masuk saja seperti yang sudah saya bilang seperti sebelumnya, dengan email atau password yang sudah ada ataupun dengan akun SSO. Nah, prekondisinya tuh dia masih di halaman login dan sudah punya akun yang terdaftar yang seperti saya bilang di awal, dan post kondisinya tuh berhasil autentikasi, data valid lain dan sebagainya, sehingga akan dibawa ke halaman dashboard untuk mulai menggunakan aplikasi. Nah, untuk skenario utamanya jika semuanya berjalan dengan lancar tuh, yang pertama kita sebagai administrator ataupun team member tuh membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan form untuk isi email, password ataupun login dengan SSO. Terus kita sebagai administrator ataupun team member tuh memilih opsi email. Misalnya kita memilih opsi email, lalu sistem menampilkan form login dengan email. Lalu kita memilih menginput dengan email dan juga password, lalu kita klik login. Nah, sistem ini akan memvalidasi si kredensial. Jika cocok, sistem itu membuat sesi dan mengarahkan kita sebagai pengguna ke dashboard. Nah, ini adalah alternative flow-nya. Yang pertama, jika ada kredensial yang salah, pertama itu kan menekan login yang dengan kondisi email atau passwordnya salah. Terus si sistemnya itu akan menolak autentikasi dan menampilkan pesan kalau misalkan jika emailnya error maka emailnya error, ataupun passwordnya salah, passwordnya salah. Lalu jika kita via SSO ataupun akun Google langsung, jika saat kita memiliki login dengan SSO, maka sistem akan menampilkan login via email ataupun memiliki akun Google yang kita sudah punya sebelumnya. Lalu apabila akun tidak ditemukan, maka administrator team member pertama tuh melakukan login dengan email yang tidak terdaftar, mungkin belum terdaftar sebelumnya ataupun sudah ada tapi error. Lalu sistem menolak autentikasi dan menampilkan pesan error, akun tidak ditemukan, silakan daftar terlebih dahulu. Dia akan menampilkan pesan seperti itu. Nah, dari use case skenario yang sudah dibuat, berikut activity diagramnya yang sudah saya jelaskan di skenario sebelumnya. Pertama, halaman login nih, dia ke sistem menampilkan login dengan email ataupun akun Google SSO. Lalu jika pertama dengan dengan email terlebih dulu. Jika dengan email seperti biasa, halaman login dulu, input informasi, klik button login. Nah, lalu kita akan divalidasi data loginnya. Yang pertama, jika datanya valid, dia akan langsung lancar menuju ke login berhasil. Lalu sistem akan mendirect pengguna ke halaman dashboard, dan halaman dashboard pop up berhasil muncul. Nah, jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan bahwa email atau password pun ada yang salah gitu. Sehingga nanti dia akan kembali lagi ke halaman login untuk memasukkan data-data yang lebih valid lagi sehingga nanti bisa berhasil. Lalu bagaimana jika kita login dengan SSO? Nah, yang pertama tuh sistem akan menampilkan pop-up autentikasi SSO. Lalu akan login dengan akun SSO. Jika misalkan loginnya berhasil, maka ya langsung saja dia akan lancar-lancar saja menuju login berhasil. Lalu sistem mendirect user ke halaman dashboard dan kita sebagai user menampilkan halaman dashboard secara berhasil. Nah, jika misalkan dia datanya tidak valid, maka si loginnya bakal gagal dan dia akan kembali lagi ke menampilkan pop-up autentikasi SSO sampai nanti datanya valid dan berhasil seperti itu. Nah, lalu ini di SSS-nya saya mengerjakan ruang lingkup atau cakupan dokumen ini menggunakan format penulisan yang mengikuti standar IEEE 830. Nah, istilah teknis seperti board list dan card ini digunakan sesuai konteks pada aplikasi Trello, sehingga kebutuhan fungsional itu diberikan format penomoran seperti F01, F02, dan lain sebagainya. Terus kebutuhan non fungsional juga menggunakan NF01, NF02, dan lain sebagainya. Sehingga prioritas requirement ini tidak diwariskan antar level, melainkan setiap kebutuhan memiliki prioritasnya tersendiri. Lalu saya juga mengerjakan bagian bahasa-bahasa asing, lampiran bahasa asing ini ada seperti agile, app, API, assign, attachment, autosync, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di sini.
Ini adalah bahasa-bahasa asing yang terdapat dalam aplikasi Trello tersendiri. Ya, ada sebanyak ini. Oke. Kita masuk ke kelas diagram. Nah, yang pertama ini saya agak zoom sedikit. Ini sebagai user sebagai superclass. Dia terdiri dari beberapa atribut user ID, username, password, email, dan ada metodenya adalah register dan login. Dan kita akan masuk ke ke dalam subclass-subclassnya. Oke, yang pertama di subclassnya ini kita punya administrator dengan atributnya permission dan juga metodenya ada customize. Lalu ada team member dengan atributnya ada role dan juga metodenya ada collaborate. Nah, jadi administrator tuh dia tuh punya hak khusus gitu untuk customisasi tampilan board melalui kelas customization. Nah, lalu untuk team member sendiri, dia tuh anggota tim itu dapat bekerja sama dalam board. Misalkan nambahin list, card, komentar, ataupun berpindah antar list. Lalu masuk ke notification dengan atributnya ada notif ID, message, dan juga string stamp dengan metode send notification dan juga receive notification, yang dimana sistem itu dapat mengirim notifikasi ke user ketika ada perubahan pada board ataupun card. Lalu untuk board, masuk ke board ini ada atribut board ID, title, description, dan juga created. Lalu dengan metode create board, delete board, add list, dan collaborate, yang dimana si board ini elemen utama tempat list itu dan kartu berada di tempat yang berbeda. Lalu user dapat berkolaborasi pada board yang sama. Nah, masuk ke list dengan atributnya list ID, title, dan juga position dengan metode add card dan juga remove card, yang dimana list ini merupakan kolom di dalam board. Satu board itu dapat memiliki banyak list. Masuk ke card, si card ini dengan atributnya yang cuma 2, description, title, dengan metodenya ada position. Salah, ini harusnya 3 ya, harusnya ini masuk di bawah. Atributnya ada description, string, title, dan juga position. Dengan metodenya ada move card, hubungan target list ID, update details, dan juga add detail, yang dimana si card ini berada dalam list dan mewakili tugas atau item pekerjaan. Card ini dapat dipindah antar list. Lalu ada detail card dengan atribut detail ID, due date, attachment, dan juga comment. Dan untuk metodenya sendiri ada add comment, dia bisa melakukan comment, juga update details. Nah, detail card ini menyimpan informasi tambahan terkait card seperti lampiran, komentar, dan juga due date-nya, tenggat waktu. Oke, ada di sini yang di paling ujung ada customization. Si customization ini ada theme dan juga background sebagai attribute-nya. Lalu untuk metodenya sendiri itu dia dapat apply theme dan juga update background. Nah, dia tuh seperti yang dijelaskan di metodenya tuh, dia tuh kemampuan admin untuk mengatur tampilan board. Lalu ada juga hubungan depends antara board dan juga customization, seperti itu, hubungan tergantungan. Nah, untuk menjelaskan relasi antar kelasnya nih, yang pertama ada user di atas. Nah, si user ini dia itu berhubungan dengan administrator dan juga team member, yang dimana ini dia itu pewarisan atau dua jenis user dengan kapabilitas yang berbeda. Lalu ada hubungan antara admin dan juga customization, yang dimana admin ini dapat melakukan customisasi tampilan sistem. Nah, ada juga board dengan list. Board dengan list ini, satu board itu dapat memiliki banyak list. Lalu list dengan card, list dengan card, dimana satu list dapat memiliki banyak card. Lalu untuk card detail, yang dimana setiap card memiliki beberapa detail card. Lalu notification and user. Nah, ini notification dan juga user, yang dimana administrator dan team member ini user tuh
dapat menerima banyak notifikasi dan sistem tuh mengirimkan notifikasinya seperti itu. Lalu ada board dengan team member yang dimana banyak member dapat berkolaborasi pada banyak board. Nah, jadi board ini sebagai inti sistem seperti itu. Dia perbedaannya tuh ada di admin dan juga anggotanya seperti itu. Oke, baik. Sekian penjelasan mengenai APPL saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.